Nah, arus besarnya kayaknya kalau lihat dari tuntutan 17+8, arus besarnya juga dari media sosial tuh. Tunggu dulu Bang. Ya, 17/8 itu hasil rumusan. Sementara ada sih yang nggak, yang organik ketidakpuasan masyarakat itu sebenarnya ada nggak sih? Nonton, ngobrol paten, ngobrolin yang lagi tren. Ya halo, selamat jumpa lagi di Ngonten. Edisi kali ini kita ada di kampus IISIP Jakarta di bawah rindangnya pohon bambu. Ini suasana yang kekeluargaan yang bikin kita kangen. Udah bersama kita beruntung banget nih. Ya, ada legendnya kampus IISIP Jakarta. Kita sebut legend karena beliau ini sudah sejak awal kampus ini mungkin berdiri, beliau sudah ada. Dari dia kuliah di sini sampai beliau ini juga menjadi pengajar yang hampir lebih dari 40 tahun, 30 tahun mungkin. Bang Dr. Asrul Mustaqim. Selamat berjumpa Bang. Luar biasa. Ini kalau kita ngomong-ngomong komunikasi ini udah nggak salah lagi dah kita ngomongin sama Bang Asrul ini. Bang, ini kan gini Bang ya, di Indonesia ini lagi kayak ada semacam gejolak-gejolak gitu Bang ya. Ada opini-opini yang kemudian jadi bikin resah masyarakat gitu. Terus kemudian baru kemarin kita rasakan adanya demonstrasi banyak mahasiswa, demonstrasi banyak warga, ada rasa ketidakpuasan, dan kemudian peran media. Ya kalau kita lihat perhatiin nih antara zaman, ya kita ngerasain lah itu tahun 98 dengan 2025 ini. Ada perbedaan-perbedaan yang ini kayaknya nih kok cara bergeraknya hampir sama, tetapi yang dipakainya medianya berbeda. Nah ini analisis komunikasinya gimana? Nanti kita akan juga lanjut soal bagaimana nanti sebetulnya apa yang mesti kita pegang sini sebagai warga, sebagai orang media, terutama dalam rangka untuk ya pembangunan kita yang jadi lebih baik gitu Bang. Bang Asrul sendiri ngeliat gimana nih Bang? Oke, kalau dinamika publik, dinamika masyarakat itu nggak ada yang bisa disalahin dah. Itu memang begitu, harus begitu. Yang jadi persoalan adalah komunikasinya nih. Komunikasinya mampet apa enggak? Pertanyaannya begitu. Dulu kalau 98 itu kan apa selebaran-selebaran itu menyebar karena itu di arus bawah. Arus bawah tuh ya? Arus bawah. Sehingga yang tersebar itu adalah bentuk kopian-kopian nih. Fotokopian menyebar ke arus bawah ya, itu isu-isu tentang jadi pamflet tuh. Jadi pamflet. Nah sekarang kan kita punya media sosial tuh, semua orang bebas mengakses. Jadi asumsi bahwa komunikasinya mampet udah nggak bisa lagi karena banyak orang bisa mengakses media. Nah jadi medianya udah langsung bergeser tuh. Dulu media cetak masih jadi andalan, meskipun nggak bisa masuk di mainstream media, tapi mereka bisa dalam bentuk pamflet, fotokopi disebarkan di bahkan sampai ke perempatan lampu merah tuh. Disebarkan di situ. Zaman dulu tuh begitu cara mainnya ya. 98 begitu. Bagaimana mobilisasi masyarakat? Menggerakkan masyarakatnya. Bahkan ada yang lewat kapal pesawat menyebarkan pamflet jeder ya Bang ya. Ya itu masih mengandalkan media cetak. Kalau sekarang kita mengandalkan media elektronik, utamanya internet ya, pakai media sosial. Jadi penggunaan medianya memang sangat jauh berbeda sekali. Sekarang semua orang, jadi prinsip every citizen is journalist, itu jalan tuh sekarang tuh karena media sosial kan. Semua warga itu bisa menjadi jurnalis, semua warga bisa mengakses media, bisa menyampaikan berita, bisa menyampaikan opini. Jadi aksesnya nggak bisa lagi kita bilang tersumbat. Akses ada, tetapi kemudian bagaimana substansi dari... Nah itu yang jadi persoalan. Bagaimana kemudian menggerakkan itu menjadi sebuah arus besar. Nah arus besarnya kayaknya kalau lihat dari tuntutan 17+8, arus besarnya juga dari media sosial tuh. Arus besarnya tuh ya, bukan dari mainstream ya? Bukan dari demonstrasi. Bukan dari demonstrasi. Jadi mereka yang di media sosial itu yang justru merumuskan, memformulasi tuntutan yang banyaknya 17+8. Tunggu. Boleh dicek ya. Tunggu dulu Bang. Ini kayaknya jadi 17+1 itu hasil 17+8, rumusan. ya. Ya, 17/8 itu hasil rumusan. Sementara ada sih yang nggak, yang organik ketidakpuasan masyarakat itu sebenarnya ada nggak sih? Ketidakpuasan yang paling utama sih soal ketidakadilan. Oh, ketidakadilan ya. Tapi bagaimana itu dirumuskan? Kan? Itu jadi persoalan. Okay, ketidakadilan yang diprotes, kemudian jalannya demo yang memprotes itu
telah melahirkan korban, kan itu jadi persoalan. Muncullah solidaritas, bukan hanya keadilan tapi solidaritas pada perilaku aparat penegak hukum yang melakukan tindakan secara represi. Itu jadi persoalan. Ya. Muncullah solidaritas. Jadi ya maaf, ini saya coba mau ngambil tarik benang merahnya. Jadi yang pertama, yang secara organik keresahan masyarakat itu ada memang. Tetapi kemudian setelah organik itu meledak, terus muncul, terus kemudian yang istilahnya memformulasikannya itu kemudian apakah sesuai dengan tuntutannya organik itu kan gitu kan? Kelihatannya paralel nih. Paralelnya gimana maksudnya? Jadi tidak ada protes bunga dari para demonstran itu, tidak ada protes. Justru mereka kemudian hadir secara tatap muka, balik lagi ke DPR, yang datang adalah mahasiswa-mahasiswa, justru menguatkan yang 17+8. Artinya bahwa mahasiswa ini confirm bahwa itulah yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Oke, jadi rumusan itu tidak meleset daripada yang organiknya ini. Oke. Ya. Ini menariknya gini Bang, kita kan orang komunikasi nih Bang. Ya kan, bagaimana kemudian masyarakat bisa dimobilisasi melalui media-media yang ada dan isu-isu yang kemudian dikembangkan entah oleh siapa. Konon katanya tanggal 25 itu juga kita belum tahu tuh siapa nih pelaksana movement ini gitu kan, belum tahu. Baru sampai tanggal 28 clear tuh katanya begitu ya. Nah kok bisa begitu di era yang sekarang ini gitu loh Bang? Sekarang itu jadi lebih cepat dong. Lebih cepat. Iya. Karena kan gerakan tanggal 25 memang belum jelas. Anonim ya Bang ya? Kemana nih? Kayak anonim gitu, siapa nih pelaksananya, penyelenggaranya, orang masih ragu-ragu, masih menunggu gitu. Ya, masih protes-protes aja. Protes-protes aja. Belum diakumulasi menjadi sebuah gerakan kan. Betul. Gitu. Gerakan yang kemudian tanggal 28 baru muncul tuh, 28. Sayangnya ternodai gerakan itu oleh perilaku-perilaku buruk yang lain lah. Yang kita bilang itu adalah perilaku yang menyimpang lah ya. Kesannya seperti anarki. Jadi perbuatan yang sebetulnya didasari oleh ideologinya anarki. Ideologi anarki itu adalah ideologi yang tidak mengharapkan pemerintah ikut, karena pemerintah dianggap sebagai penghalang untuk menyatakan kebebasan mereka. Nah, sayangnya kebebasan itu diekspresikan dengan kebebasan untuk merusak, bukan kebebasan untuk mengekspresikan. Kalau kebebasan mengekspresikan kan dijamin Undang-Undang Dasar tuh pasal 28 huruf F. Ya, kadang-kadang di luar sana tuh bilang kalau kita protesnya baik-baik saja nggak didengar Bang. Soalnya bukan protesnya baik-baik saja, ini adalah protes baik-baik saja yang disikapi secara overacting. Ini persoalan. Ada juga yang mencari manfaat dari peristiwa-peristiwa ini gitu ya Bang ya. Akibat perilaku yang overacting dan represif dari aparat penegak hukum itulah yang kemudian melahirkan solidaritas. Solidaritas itulah yang kemudian menggelindingkan bola salju dari demonstrasi yang soal keadilan, muncullah pada soal solidaritas dan tuntutan agar aparat penegak hukum itu tidak berperilaku represif. Mestinya dia kan menjaga tuh pelaksanaan demonstrasi yang diperkenankan oleh undang-undang. Yang lebih dikhawatirkan lagi justru kan muncul kemudian adalah tentara nih. Kita khawatir tentara ikut mengatasi persoalan-persoalan sipil. Makanya kita tidak berharap, makanya dalam salah satu tuntutan di 17+8 nomor satunya itu terutama ya Bang ya, yang itu menolak militerisasi untuk penanganan masalah sipil. Oke. Bang, kalau dari ilmu komunikasi ini menjelaskan fenomena ini gimana nih Bang? Menjelaskan fenomena perubahan-perubahan ini Bang. Persoalannya adalah pada media reach. Media reach itu artinya kita banyak memperoleh informasi dari berbagai sumber, dan berbagai sumber itu immediate. Immediate nih waktunya, nggak ada tunda nih. Kalau dulu kan cetak harus diproduksi dulu. Kalau ini immediate nih langsung. Jadi respon diperlukan respon cepat ya? Responnya cepat. Dan juga kita banyak masukannya, medianya juga macam-macam kan. Meskipun kita kecewa TikTok misalnya, tidak boleh siaran langsung, fiturnya ditutup, tapi masih banyak media lain. Itu dia persoalannya. Jadi media richness itu memungkinkan kita menerima berbagai macam asupan informasi. Jadi kita kaya pada informasi, dan informasinya itu adalah informasi yang segera, immediate. Meskipun salah satu misalnya adalah media yang favorit TikTok, itu juga menutup fitur itu, nggak masalah, masih ada media-media lain gitu. Ya, ini ada dua nih Bang.
Jadi ada satu konten di salah satu platform lah ya. Dia cerita bahwa yang membedakan movement yang ada di Nepal dengan di Indonesia katanya, ini karena justru di Nepal itu di stop sama sekali media sosialnya. Jadi malah semakin rusuh karena justru tidak diimbangi dengan informasi tambahan yang versi lawannya. Jadi di Indonesia justru dibuka, ada kan dibuka lagi kan akhirnya. Justru malah itu malah makin meredam karena di situ ada pro kontra yang orang nggak setuju semua. Tetapi ketika di Nepal nggak ada, itu ditutup semua. Malah jadi masalah, Bang. Jadi jadi kan persoalannya jadi mampet. Jadi mampet. Mampet. Tapi ketika media sosial itu dibuka, malah terjadi perbedaan pendapat di situ. Oh, ada begini, ada begini. Jadi kemudian malah meredam eskalasinya. Nah, kalau di Nepal katanya enggak. Mereka ditutup sama sekali media sosialnya, justru malah jadi eskalasinya makin tinggi karena semua orang punya pikiran sama, musuh bersama kita adalah ini gitu. Ya kalau kita ngebayangin seperti air, aliran informasi itu, kan kalau dipampet kan dia menyumbat tuh, lalu mendorong kan dengan tenaga yang lebih besar kan. Itu yang jadi air bah kan, judulnya air bah keluar. Jadi kalau dianalisis lebih jauh, lebih baik kalau dalam kondisi seperti itu lagi terjadi nih Bang, lebih baik media sosial di stop atau justru dibiarkan sambil diberikan informasi berimbang, imbangannya. Ya, harus dibiarkan, kan itu harus akses. Harus ada akses ya, semua orang bisa harus akses ya. Kalau dipampet malah jadi meledak ya. Jadi meledak, kan jadi air bah. Persoalannya adalah mungkin nggak kita memanfaatkan itu sebagai juga alat siaran untuk tadi komunikasi yang berimbang. Berimbang, oke. Mestinya yang paling bisa melawan itu adalah radio. Iya betul. Kenapa radio? Karena radio seketika itu juga ya. Produksinya sangat singkat. Iya. Cuma persoalannya adalah para penyiar dari radio publik itu harus mengambil posisi sebagai publik yang bertanggung jawab, bukan publik yang merusak. Ya, dan kepemilikan media radio ini kan sekarang oleh swasta Bang, bukan oleh komunitas gitu. Jadi artinya kepentingan itu tadi, kepentingan bisnis usahanya, kepentingan politisnya juga perlu diseimbangkan. Dia nggak mungkin juga jadi oposisi terhadap pemerintah atau mungkin jadi pendukung pemerintah, malah lebih mungkin gitu ya. Tapi persoalannya kalau radio siaran itu, kan persoalannya kalau radio publik itu kan sebarannya itu lebih banyak dimiliki oleh RRI kan, itu. Jadi kan kalau misalnya itu meluas sampai ke seluruh Indonesia, itu nggak mungkin dijangkau oleh radio swasta. Radio swasta kan sifatnya pada provinsi, lokal-lokal aja mereka. Ya kalau kita ingat zaman dulu ya, zaman 10 November misalnya, itu digerakkan oleh radio, kekuatan radio, karena seketikanya itu. Tetapi dengan zaman sekarang orang yang semakin banyak akses handphone, ya mungkin dibanding dengan radio lebih cepat handphone mungkin ya Bang ya. Tapi jangan lupa masyarakat juga kepingin keluar dari krisis. Banyak masyarakat yang ingin keluar dari krisis. Caranya bagaimana keluar dari krisis? Nah itulah penerangan-penerangan yang mestinya disampaikan oleh radio publik. Bagaimana keluar dari krisis? Bagaimana mereka kalau terhindar dari chaos di satu tempat, bagaimana caranya? Itu kan bisa disampaikan di situ. Ya saya kadang-kadang kepikirnya gini Bang, bahwa masyarakat ini nggak punya clearing house semacam tempat mengkonfirmasi informasi yang didapat dari media sosial. Kalau zaman dulu nih ya, misalnya, kalau ada di TV itu berarti benar, resmi gitu kan. Tapi kalau nggak ada di TV atau radio atau koran pada saat itu kan, itu bisa jadi berita bohong gitu kan. Kalau zaman dulu masih bisa begitu. Nah, kalau sekarang TV kadang-kadang juga menginformasikan apa yang ada di media sosial gitu. Ini kadang-kadang bias masyarakat. Mana media yang bisa dipercaya untuk sebagai rujukan dia untuk ngambil sikap atau setidaknya memperbaiki persepsinya gitu. Ya memang itu tantangannya ya, tantangannya. Sekarang sebetulnya masih dikenal bahwa media mainstream itu adalah alat untuk konfirmasi. Konfirmasi benar. Mestinya media mainstream itu diantaranya media publik itu mengambil posisi di situ. Ya. Untuk memberikan konfirmasi bahwa sesungguhnya dari posisi yang netral atau orang bilang cover both side-nya itu adalah seperti ini, gitu loh. Karena bukan hanya semua orang maunya adalah anarkis, semuanya merusak, semuanya demo, enggak. Masih ada orang yang berharap menjalankan hidupnya sehari-hari dengan damai, dengan tertib. Dan kepada mereka itulah yang mestinya diberikan asupan. Gitu kan, bukannya kemudian menjadi sarana untuk memanas-manasi segala macam. Jadi dudukan persoalan, meskipun kita harus cover both side, dudukan persoalan, tapi juga sembari memberikan jalan keluar. Untuk masalah-masalah yang dihadapi. Nah, ngomong-ngomong masalah jalan keluar nih Bang, ini kan kampus ISIP ini dikenal dengan kampus jurnalisme, kampus orang komunikasi,
mungkin kontribusi di dalam kurikulumnya kah atau di dalam pembelajarannya kah, apakah ada penyesuaian-penyesuaian sejak dari tahun 98 sampai sekarang ini, apakah sudah menyesuaikan dengan situasi terkini, Bang? Dalam hal perilaku baik buruk kita tidak berubah. Sama ya. Tetap Secara normatif kita ya. harus menjaga etika. Etika. Maka pesan pada konten, semua jenis konten ya, maupun konten media sosial atau konten creation pada jenis media lain, media komersial, itu tetap berlandaskan pada etika. Itu nggak bisa ditawar. Nggak bisa ditawar. Itu udah standar platformnya ya. Karena itu kepentingan publik. Oh, ya. Nah, tapi dalam kerangka modernisasi sekarang ini, dalam kerangka perbaikan pembaruan-pembaruan, kita tidak bisa menafikan bahwa pemanfaatan AI misalnya, pemanfaatan chat, GPT misalnya, itu nggak bisa kita tolak. Tapi dengan kesadaran penuh bahwa tetap harus dihindari tuh plagiasi segala macam, itu mesti dihindari. Tetap ya Bang ya, untuk Tetap. bisa. Itu nggak bisa mundur kita. Nggak bisa mundur. Ya artinya begini, dengan adanya perkembangan yang sedemikian pesat di media sosial, di penggunaan media oleh masyarakat, pasti misalnya ada komunikasi krisis yang harus diatasi, ada komunikasi pemasaran yang harus diatasi, dan bentuk-bentuk komunikasi yang lain yang mungkin perlu penyesuaian untuk counternya gitu, dari pemerintah kah, dari perusahaan kah. Ini apakah ada juga kurikulum yang sudah ada kajian-kajian di bidang itu tetap kita pertahankan, mau dilakukan oleh pemerintah atau dilakukan oleh swasta dalam rangka membangun reputasi. Tapi yang utama itu kita sekarang beralih ke konten, bagaimana memproduksi konten tuh. Kita heavy di situ, bagaimana buat foto, bagaimana buat video. Secara generiknya ya. Ibaratnya secara generik udah disiapkan untuk bagaimana cara membuat konten, cara membuat materi di dalam promosi atau publikasinya, tapi juga diinstal dengan etika dan nilai-nilai norm itu ya. Oke. Jadi ketika mulai menyediakan bahan-bahan yang untuk dipublikasikan, baik foto, print atau video, itu tetap harus berlandaskan etika itu. Jadi kemudian keluarannya juga akhirnya seperti itu juga. Oke, mengamati perkembangan yang sekarang juga nih Bang, ada dasar perbedaan-perbedaan cara berkomunikasi pemerintah ya, yang kita tahu modelnya. Kalau kita belajar ada yang modelnya represif, ada yang modelnya demokratik, ada yang modelnya tertutup, ada yang terbuka dan seterusnya. Nah kalau Bang Asrul amati, ini model komunikasi pemerintah apa sih yang ideal dalam masa media sosial seperti ini? Model komunikasi yang kayak apa sih? Posisinya sekarang mereka sudah mulai menggunakan media sosial, tapi gaya komunikasinya masih sebagai pejabat publik, itu jadi persoalan. Mestinya dia langsung beralih juga pada media sosial yang mengandalkan pada kolaborasi. Harus menginput berbagai macam sumber dalam kegiatan pelaksanaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi. Cuma kesannya selalu jadi pejabat publik nih, yang merendahkan posisi rakyat, seolah-olah nggak ngerti apa-apa. Maka perencanaan itu adalah inisiasi mereka semata. Untuk mengintervensi masyarakat, semata-mata satu arah gitu ya Bang ya? Intervensinya begitu, satu arah. Lalu pelaksanaannya juga begitu. Kesannya kalau diajak itu masyarakat adalah kegiatan-kegiatan yang tidak bernilai ekonomis. Misalnya PUPR, bangun jalan, gitu kan. Mereka nggak diajak untuk borong batunya, borong alat-alat untuk itunya, enggak. Tapi mereka jadi tukangnya dibayar harian, kan gitu. Itu juga bakal habis. Tapi kalau mereka diajak, misalnya pengusaha-pengusaha lokalnya diajak nyediain batu, nyediain pasir, pasti akan hidup ya. Pasti akan hidup itu. Ya. Nah Bang, ini kan juga kalau ngomong soal keterlibatan partnership tadi yang Bang sampaikan, ini buzzer Bang. Fenomena di media sosial sekarang itu kan buzzer Bang, yang pro pemerintah. Kadang-kadang kita berpikirnya pemerintahnya oke nih, katakan berkomunikasinya dengan tadi secara sebagai orang pemerintah. Tetapi buzzer-buzzernya ini kan sudah juga berlaku seperti halnya masyarakat umum yang berkomentar nih Bang. Iya, itu yang jadi persoalan adalah sekarang itu kita itu mulai lagi kehilangan pegangan ideologi. Kita kehilangan pegangan ideologi, seolah-olah kita itu semua hidup di negara liberal, yang semuanya serba bebas, atau di negara yang demokratis, yang semua menonjolkan bahwa semuanya harus melibatkan rakyat di segala aspek. Tapi nggak peduli pada batas-batasnya, itu yang jadi persoalan. Batas-batasnya itu sebetulnya sudah dituliskan atau dirumuskan dalam bentuk ideologi. Itu yang jadi kelemahan kita tuh, pegangan ideologinya lemah nih. Sejak 98 krisis, kemudian salah satu
buah dari krisis itu adalah lembaga untuk sosialisasi ideologinya dibubarin. Nah, kan ada sekarang itu Ada. BPIP Ada. Ibu Mega itu gimana itu sekarang? Kita berharap lebih dari situ. Tapi Berharap lebih dari apa yang sudah ya. dikerjakan. Tapi kenyataannya kan memang secara fenomena itu tidak lagi jadi pegangan. Ya. Padahal ideologi itu harus hidup dalam realitas masyarakat, nggak bisa lari. Bukan sekedar hafalan sila Bukan, kelima, bukan. 1 sampai 5 kita hafal semua udah beres, nggak sekedar itu ya. Bukan itu praktiknya. Jadi realitas kehidupan masyarakat yang harus kemudian dirumuskan. Nah sebelum ke masyarakat ini kan pada pimpinan nih Bang. Iya, iya. Sebelum ke masyarakat ini ke pimpinan nih Bang. Gimana? Apakah role model Ya, Pancasila ya. yang sekarang ada untuk masyarakat bisa menjadi apa benchmarknya lah, patokannya oh dia Pancasila nih. Iya, Ada jadi- nggak Bang? Jadi begini, dari kasus kemarin tuh di penghujung Agustus, itu kita lihat bahwa pemerintah coba untuk kompak, pemerintah coba untuk satu langkah, kolaborasi antar departemen, lintas departemen. Yang tidak terjadi adalah di lembaga perwakilan rakyat. Kalau mereka punya apa namanya retret dilakukan oleh eksekutif, tapi tidak retret dilakukan oleh legislatif. Oh, Padahal jumlah mereka banyak banget di seluruh Indonesia kan sampai 12.000. DPRD, DPR ya. apa, tingkat 2 Itu ya. yang menjadi persoalan. Jadi kalau kita kemudian melihat kelakuannya leneh dan kemudian mendemonstrasi pada mereka, itu kayaknya mereka kurang retret tuh. Iya, kurang retret. Iya, bisa jadi tuh ya. Artinya apakah retret itu solusi yang seperti Bang Asrul tadi sampaikan, solusi untuk kembali penanaman nilai-nilai Pancasila itu tadi, Bang? Salah satunya. Salah ya, satunya. kan salah satunya iya, karena kan dengan retret itu paling tidak pemahaman tentang bela negara, negara lebih utama dari kepentingan pribadi, kepentingan golongan itu disampaikan. Sehingga itu bentuk kesadaran yang mungkin memulihkan kesadaran yang mulai riap-riap gitu ya. Mulai riap-riap. Ya, saya tuh ingat zaman dulu kita dengar radio RRI ada P4 yang selalu bukan dibacakan tapi disampaikan berulang-ulang dan dari pasal 1 sampai berapa butir-butir Pancasilanya, kemudian dijelaskan penjabarannya dan seterusnya. Ini nggak ada. Apakah itu masih relevan untuk di zaman sekarang, Bang, yang orang itu nonton 3 detik itu langsung skip dengan pilihan apakah bentuk lain yang perlu dibuat? Masih relevan, karena kan sekarang media richness nih. Jadi tidak hanya cukup di RRI juga nggak boleh berlama-lama barangkali ya. Di berbagai platform lain juga harus masuk. Dan itu satu arus gitu loh. Jangan beda-beda arusnya. Jadi saya bilang persoalannya adalah lembaga yang menjamin sosialisasi terhadap ideologi itu yang nggak ada. Ada BPIP, tapi kurang lah peranannya. Saya rasa sih masih kurang lah. Jadi ideologi itu mesti dijaga ya. Contohnya Amerika tuh Make American Great Again. Itu adalah contoh bagaimana mereka menjaga ideologi nasionalisme mereka supaya mereka tidak dimasuki oleh imigran yang bikin repot. Ya. Ya ini kayaknya tugas itu yang apa perwakilan pemuda di pemerintah itu. Oh harus. Perwakilan pemuda apa? Kayak semacam utusan pemerintah untuk urusan pemudaan itu Bang Raffi Ahmad itu mungkin bisa masuk juga karena ya generasi kita mungkin terpapar masalah Pancasila, tapi saya nggak yakin ya mungkin ada mata kuliah tentang Pancasila, tetapi hanya sebatas nggak penanaman nilai-nilai yang utuh ya Bang ya. Ya, kalau ada utusan khusus bidang kepemudaan, kepemudaan. Dia hidup dari liberalisme, dari ideologi liberalisme. Ya pasti jauh beda lah dengan ideologinya Pancasila lah. Liberalisme itu yang individual, kemudian yang harus fight, harus bersaing bebas-bebasnya itu nggak mungkin lah. Karena kita tahu karakter masyarakat Indonesia itu adalah karakter masyarakat yang mudah-mudahan sampai sekarang masih guyup dan tolong-menolong. Buat yang lemah itu harus ditolong, nggak bisa gara-gara nggak mampu bersaing lalu mereka mati dibiarin. Kan itu banyak kesan sekarang kan yang nggak mampu kemudian mati dibiarin. Ya jadi harus dievaluasi lagi dong pemilihan namanya. Itulah. Paling tidak kalau orangnya sudah di situ ya di brainwash-nya. Diinstal ya, diinstal diinstal ulang atau diinstal tambahan untuk kaitannya dengan itu. Oke Bang, ini closing statement Abang, bunyi obrolan kita ini apa nih kira-kira? Core frame-nya nih Bang.
Iya, kalau dinamika yang kemudian melahirkan suara-suara itu nggak bisa ditahan. Itu harus bisa disalurkan lewat media. Persoalannya adalah bagaimana suara-suara itu lewat media, berbagai macam media itu kemudian harus bernilai etika. Etika itu yang menjadi penting karena sebetulnya yang kita gerakan itu dalam keseluruhan aspek kehidupan kita itu adalah menuju ke arah tercapainya tujuan kita bernegara. Mencerdaskan, benar nggak? Aneka ragam suara itu di media sosial itu mencerdaskan. Lalu menyejahterakan, benar nggak? Itu menyejahterakan. Selalu saja dipertanyakan itu, misalnya ada aplikasi yang memberikan hajat hidup orang banyak, tapi itu ternyata potongannya banyak banget sampai 20% sampai berapa persen. Berarti kan itu tidak menyejahterakan. Kita harus kontrol dari situ. Lalu yang ketiga adalah ikut menjaga ketertiban dunia. Jangan sampai misalnya katakanlah PMI itu pekerja migran Indonesia itu kita suruh keluar karena di sini nggak ada lapangan pekerjaan, tapi kita tidak pernah melindungi sampai pejabat yang jadi diplomat aja nggak pernah bisa kita lindungi, itu mati di Peru kan gitu. Kita kembali ke situlah, kita kembali coba lihat nilai-nilai ideal yang sudah kita punya, coba kita lihat aplikasinya di masyarakat sudah sejalan nggak dengan itu, apa yang perlu kita lakukan. Kayaknya yang nggak bisa ditawar adalah sosialisasi. Oke. Menanamkan kembali nilai-nilai Pancasila. Oke Bang, terima kasih atas diskusinya hari ini. Kita ketemu lagi di konten berikutnya. Bagi yang mau like, share, dan komen silakan aja di bawah ya. Sampai jumpa. Non